Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok berapa kita? Nggak pakai kelompok loh. Oh ya, pakai kelompok. Kami di sini akan membahas mendiskusikan tentang bahan ajar, yaitu bahan ajar yang kami pilih adalah LKS. Nah, di sini kami akan mendiskusikan apa itu LKS, apa tujuannya, terus manfaatnya, keunggulannya, jenis-jenisnya, langkah-langkahnya, dan kelas berapa yang kami gunakan dalam pembuatan LKS. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu LKS. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, alangkah kita pahami terlebih dahulu apa itu LKS sendiri. Apa itu LKS sendiri? Nah, LKS ini merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, LKS ini juga merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan berbentuk interaksi yang efektif antara siswa dengan guru. Selanjutnya, kita mendiskusikan tentang apa sih tujuan dari LKS tersebut. Nah, di sini ada 10 tujuan LKS. Yang pertama itu memberikan pengetahuan, mengecek tingkat pemahaman peserta didik. Ketiga, mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran, manfaat yang diperoleh dalam penggunaan LKS, mengaktifkan peserta didik, dan terakhir itu membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari. Selanjutnya ada juga manfaat dari LKS itu sendiri. Nah, manfaat LKS ini menurut tim instruktur PKG yaitu pertama, dapat mempercepat proses pengajaran. Yang kedua, dapat disiapkan di luar kegiatan pengajaran. Dan selanjutnya kita membahas apa sih keunggulan dari LKS itu sendiri. Nah, LKS ini mempunyai keunggulan yang pertama itu membantu siswa untuk mengembangkan. Yang kedua, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi. Yang ketiga, dapat membangkitkan kegairahan belajar. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu LKS, tujuan dari LKS itu apa juga, dan manfaatnya, terus keunggulannya, sekarang kita pahami apa itu jenis-jenisnya. Zira tahu apa-apa aja jenis dari LKS itu sendiri, Zir? Tolong di LKS itu mempunyai dua jenis. Yang pertama lembar kerja siswa berstruktur, dan yang kedua lembar kerja tidak berstruktur. Adapun yang dimaksud dengan lembar kerja siswa berstruktur itu di mana pada lembar kerja berstruktur ini memuat informasi, contoh, dan tugas-tugas. Nah, LKS ini dirancang untuk membimbing peserta didik dalam suatu program kerja atau mata pelajaran. Nah, dengan sedikit atau sama sekali tanpa menggunakan bantuan pembimbing untuk mencapai sasaran pembelajaran. Nah, yang kedua itu lembar kerja siswa tidak berstruktur, di mana lembar kerja siswa yang tidak berstruktur ini berisikan tentang untuk menunjang materi pembelajaran. Nah, dan ini pun berguna sebagai alat bantu kegiatan siswa untuk belajar yang akan dipakai oleh guru untuk menyampaikan pelajaran. terus Dua itu, yang pertama lembar kerja siswa berstruktur, dan yang kedua lembar kerja siswa tidak berstruktur. udah. Ya. Setelah kita membahas jenisnya, bagaimana langkah-langkahnya,
Selanjutnya kita itu membahas tentang bagaimana sih apa formatnya, terus LKS-nya tuh kelas berapa yang kita ambil, tema berapa, subtema berapa. Bagusnya itu tema berapa? Kelas berapa dulu? Kelas berapa? Sini tadi udah dibuat, kita tuh ngambil LKS tema kelas 3, tema 3, subtema 1. Temanya itu tentang benda di sekitarku, terus subtemanya itu tentang aneka benda di sekitarku. Oh, Jadi kita tuh kelas 3 aja. ya kelas rendah. Oh, Terus kan kita udah buat kayak satuan pendidikan, kelas, tema, subtema, muatan pelajaran. Kan ini tentang kan. tentang apa? Jadi untuk pembelajaran 1 ini kan tentang, kalau itu kan berarti tematik kan. Iya. Oh iya, tematik. K13 memang tematik. Jadi kan kalau tematik itu dia mencakup beberapa mata pelajaran. Jadi di pembelajaran 1 ini kita buatnya ke materi mata pelajaran IPA dulu. Udah dicari, Pril. Apa? Udah dicari. Kelas 3 tuh tema berapa tadi? Tema 3, subtema 1. Oh, apa judulnya itu? Membahas apa? Membahas apa? Iya. Membahas apa? Benda di sekitarku. Oh, udah dilihat apa aja mata pelajaran yang terdapat di dalam itu? Ada IPA, ada Bahasa Indonesia, ada KN, ada SPDP. MTK ada? Enggak. Enggak lah sayang. Udah kan? Udah kita tentukan itu, terus kita buat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dari mata pelajaran IPA, tema 3, subtema 1, kelas 3. Oke. Habis itu kita cari dulu materi pembelajaran. Habis itu kita simpulkan tujuan pembelajarannya itu apa. Misalnya setelah membaca teks benda di sekitarku melalui buku tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, siswa dapat membedakan benda dan non benda. Karena di dalam materi itu kan ada benda dan non benda, ada benda padat, benda cair, benda kayak gitulah. Terus untuk langkah pengerjaannya itu kita siapkan alat dan bahan. Alatnya itu buku siswa kelas 3. Terus peralatan menulis. Bahannya itu ya buku siswa juga. Terus langkah kerjanya. Buku siswa? Buku siswa gimana sih? Buku siswa lah, buku tema itu. Oh. Terus langkah kerja. Langkah kerjanya itu buka buku siswa kelas 3 SD, tema 3, benda-benda di sekitar kita itu kan, edisi revisi 2017. Kemudian kita kasih tahu langkah pertama, kita suruh lagi baca langkah kedua. Artinya teks bacaan benda-benda di sekitar kita. Habis itu baru kita suruh kerja itu pakai pensil warna-warna yang berbeda supaya bisa membedakan jawabannya. jadi Di situ disuruh dikumpul. ngapa? Kalau udah selesai ngerjakannya, kita suruh kumpulkan di meja guru. Oh, sebelumnya tuh LKS tuh apa aja apanya tuh? Awalnya tuh kayak pertama kan petunjuknya, habis itu apa lagi, Pril? Tunjuk. Iya, untuk LKS itu kan pertama tuh lembar pertama itu kayak petunjuk, habis itu apanya pengertiannya kan? Iya. Habis itu apa lagi? Alat dan bahan, langkah kerja. Terus kegiatan siswa aktif. Itu kegiatannya tuh ada tugas mandiri, kelompok. Oh, itulah nanti tugas siswa ya. Jadi buat LKS itu memang harus dikerjakan secara berkelompok ya atau individu? Tergantung gurunya sih. Kalau mau individu, kalau mau berkelompok. Oh, berarti tergantung guru, tidak ditentukan sama LKS itu.
tugas individu, tugas berkelompok. Oh, jadi kedua-duanya ada berarti ya? Iya. Ya, Berarti petunjuk pertama, terus pengertiannya. Nanti pengertian yang dimaksud tuh semua materi lah berarti kan? ya satu mata pelajaran itu Iya, dulu. Kita kan bisa iya. bahasnya satu-satu. Iya, maksud aku itu. Ke IPA. Ya, satu mata pelajaran aja dulu. Mata pelajaran aja dulu kan, misalnya mata pelajaran IPA yang pertama. Terus nanti di mata pelajaran pertama tuh ada pengertiannya. Yang dimaksud pengertian tuh udah materi dari IPA itu maksudnya semua. Misalnya kan subtemanya kan aneka benda di sekitarku. Berarti Ya. materinya itu tentang benda itu sendiri. Iya, fokus IPA dulu. IPA apa katanya situ judulnya? Gini, baca apakah benda itu manusia, hewan dan tumbuhan? Karena kan bukan kan? Karena benda-benda itu kan memang pelajaran IPA kan? Iya. Ya udah. Oh, berarti nanti di LKS itu kita sertakan contoh juga. Iya. Oh. Enggak sih, karena di materi ini udah ada dijelaskan. Oh. Berarti udah petunjuk, terus pengertiannya, isi materinya, terus contohnya juga udah termasuk di dalamnya, terus soal-soal nanti terakhir ya. Petunjuk, terus kompetensi dasar, Terus materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, alat dan bahan, langkah kerja, kegiatan siswa aktif. Terus inilah baru soal. terakhir ya. Bacalah teks bacaan benda-benda di dekat kita. Terus yang tuliskan mana yang benda dan bukan benda pada kolom itu, kayak gitu. Jadi udah fix berarti ya, kita menggunakan buat LKS kelas 3 tematik, tema berapa? Tema 3, subtema 1. Semester 1 kan? Oh, semester 1. 13 detik menit. Langkah-langkah menyusun lagi kita. Iya, Zira Iya. Zira belum jelaskan kan langkah-langkah ini penyusunan LKS itu kayak mana Zira? Zira tahu? Oh, di langkah-langkah menyusun LKS itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu sebelum kita membuat LKS itu kan kita harus menganalisis kurikulumnya dulu. Nah, analisis kurikulum ini bertujuan untuk menentukan materi-materi mana yang memerlukan masa belajar LKS tersebut. Ya. Yang kedua itu menyusun peta kebutuhan LKS. Nah, pada peta kebutuhan LKS ini pun sangat diperlukan karena berguna untuk mengetahui berapa sih jumlah LKS yang harus kita tulis itu dan frekuensinya tuh atau urutan LKS-nya tuh berapa gitu biar berarti tahu kita gitu kan. Iya. Terus yang ketiga itu menentukan judul-judul LKS. Nah, di judul LKS ini pun kita tuh nggak bisa sembarangan gitu menentukan judulnya apa gitu. Kita tuh untuk menentukan judul LKS itu pun ada langkah-langkahnya seperti kita tuh harus sesuai dengan dasar buku DKD-nya, terus materi-materi pokok atau pengalaman belajar yang dapat yang terdapat pada kurikulum. Nah, dan satu kali ini pun dapat dijadikan sebagai judul atau modul apabila kompetensi itu tidak terlalu besar, sedangkan besar PKD dapat dideteksi antara lain dengan cara apabila diuraikan ke dalam materi pokok atau disingkat dengan MIP dapat memaksimalkan 4 materi pokoknya itu, maka kompetensi itu telah dapat kita buat sebagai satu judul LKS gitu kan. Terus langkah yang terakhir itu baru penulisan LKS. Nah,
yang kedua itu menentukan alat penilaian. Nah, pada alat penilaian ini dapat dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta didik ini. Yang kedua itu penyusunan materi. Nah, materi LKS ini sangat tergantung pada KD yang akan kita capai gitu. Yang bagaimana sih yang mau kita buat untuk membuat LKS itu gitu kan. Terus kan materi LKS ini dapat berupa informasi pendukung atau gambaran umum dan atau pelajari. Terus untuk S, nah pada struktur LKS ini dapat pertama dan kedua petunjuk belajar atau petunjuk siswa yang akan dapat. Yang keempat informasi pendukung, dan yang terakhir itu tugas dan langkah-langkah kerjanya. Yang terakhir terdapat pula penilaian, di mana penilaian ini dibuat untuk membuat atau menentukan sebuah LKS dengan hasil yang baik. Nah, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan, seperti kita tuh harus memperhatikan dapat menampung keragaman kemampuan siswa di kelas. Yang kedua, bahasanya tuh harus mudah dimengerti oleh siswa itu. Terus yang ketiga, format dan gambar harus jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kelima, memiliki isian yang memerlukan pemikiran dan memproseskan informasi. Yang terakhir itu tetap memiliki gambaran umum atau global di samping gambaran detailnya gitu. Udah. Berarti langkah-langkah penyusunannya tuh yang pertama kita harus menganalisis ya. Analisis kurikulum. Ya, kita sebelum membuat LKS itu kita harus menganalisis kurikulumnya terlebih dahulu. Oke. Berarti terakhir kita memang harus membuat LKS, bahan ajar yaitu LKS. Udah fix berarti ya, kelas 3 tematik. Tema berapa Zir? Tema 3, subtema 1. Oke, semester 1 kan? Oke. Baiklah, cukup sekian diskusi kami tentang bahan ajar yaitu LKS. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.